Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih diberikan kesempatan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga pada hari ini kita bisa kembali belajar walaupun dalam keadaan daring ya. Tapi tidak membuat kita patah semangat. Kita tetap semangat ya demi mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Anak-anakku yang soleh dan soleha, ya, hari ini kita akan belajar tema yang C ya pada subtema yang ketiga dengan judul Ayo Menjadi Penemu ya. Di situ ada beberapa gambar hasil temuan dalam bidang teknologi ya khususnya. Oke lah anak-anakku, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita sejenak berdoa kepada Allah SWT agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mendapatkan kepahaman. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anakku sekalian, ya, kita akan belajar tentang penjelasan perubahan kehidupan masyarakat Indonesia dalam bidang ekonomi ya. Pada hari ini ya kita akan belajar bagaimana kertas yang kita pakai dalam kehidupan sehari-hari ini dikelola ya. Proses pembuatan kertas di buku paket bisa kalian lihat halaman 79 sampai dengan halaman 81. Di situ ada bagaimana proses pembuatan kayu ya. Yang pertama secara umum adalah kayu yang akan dibuat kertas ya dikupas kulitnya dan dipotong hingga ukurannya sangat kecil. Kemudian yang kedua, potongan kayu dicampur dengan bahan kimia hingga menjadi bubur ya atau yang disebut dengan pulp. Yang ketiga, pulp diberikan bahan pemutih untuk menghasilkan kertas berwarna putih. Kemudian proses yang keempat, pulp masuk ke dalam mesin pembuat kertas. Ya, kemudian masuk ke yang kelima, kandungan air dalam pulp dihilangkan dengan mesin press. Ya, dipres ya untuk menghilangkan kandungan air. Kemudian yang keenam, kertas digilas hingga membentuk lempengan dengan ketebalan tertentu. Ya, karena kita lihat ada beberapa jenis kertas dari yang mulai yang tipis sampai yang tebal. Kemudian yang ketujuh, kertas yang sudah jadi digulung menjadi gulungan besar dan siap digunakan sebagai bahan baku pembuatan buku dan sebagainya. Nah, itulah bagaimana kertas dibuat ya dari bahan dasar kayu ya. Setelah itu barulah didistribusikan ya sampailah kepada konsumen ya. Itu di halaman 80 buku tema C. Oke, kita akan lanjut ya. Pembahasan berikutnya tentang bagaimana proses distribusi ya, erat kaitannya dengan yang namanya hasil temuan ya. Sekarang proses distribusi barang itu mengalami banyak kemajuan, mengalami banyak perubahan. Ya, secara umum proses distribusi barang dimulai dari produsen ya, tadi di pabrik atau di pembuatan ya, misalnya kertas di pabrik kertas, kemudian setelah jadi kemudian dioper atau didistribusikan ke agen ya. Kemudian dari agen kepada pedagang besar ya, misalnya di pasar. Kemudian dari pedagang besar didistribusikan kepada pedagang kecil. Dari pedagang kecil itu kita beli ya sampailah kepada konsumen ya. Ini secara umum distribusi barang ya. Kemudian kegiatan ekonomi yang juga dilakukan oleh produsen ada dua hal, yaitu kegiatan ekspor dan kegiatan impor. Dengan adanya hasil temuan berupa teknologi ya, erat kaitannya dengan transportasi, ini distribusi barang
baik ekspor impor itu mengalami banyak kemajuan ya, dampaknya begitu besar dengan ditemukannya teknologi transportasi yang semakin hari semakin modern. Apa itu ekspor dan apa itu impor? Ekspor adalah tindakan atau kegiatan menyalurkan barang atau komoditas dari dalam negeri ya ke negara yang lain ya. Itu namanya ekspor, menjual ke luar negeri. Kemudian kegiatan impor, tindakan menyalurkan barang atau komoditas dari negara lain masuk ke negeri kita untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang mungkin belum terpenuhi ya di dalam negeri tersebut. Jadi kegiatan impor itu ya salah satu tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Oke, anak-anakku sekalian yang soleh dan saleha, pentingnya alat transportasi dalam kegiatan ekspor dan impor. Ini banyak ya, tapi Bapak contohkan hanya beberapa ya. Yang pertama adalah misalnya distribusi menggunakan truk kontainer ya, ini untuk memudahkan ya. Kemudian distribusi menggunakan kereta api, kemudian kapal yang tadi ya, kapal peti kemas. Nah, oke, sekarang kita akan melanjutkan dampak penemuan dalam bidang ekonomi. Ya. Dengan ditemukannya berbagai macam peralatan dan teknologi yang canggih akan sangat berdampak bagi kehidupan manusia, khususnya dalam bidang ekonomi ya. Salah satu contohnya ya yang mungkin tidak asing bagi kita ya, dengan ditemukannya rice cooker ya, alat untuk menanak nasi. Apa dampaknya? Yaitu bagi kegiatan ekonomi adalah memudahkan kita menanak nasi, lebih praktis ya, dan bisa melakukan pekerjaan 2 atau 3 hal dalam waktu yang sama karena kita menggunakan fasilitas teknologi. Itulah dampaknya ya. Oke, ini ada latihannya. Silakan dicatat latihannya di buku tulis ya. Ini ada pertama, ini laporan pengamatan mengenai proses kegiatan ekonomi. Kamu dapat membuat laporan dalam bentuk tulisan dengan panduan soal-soal di bawah ini ya. Misalnya, apa pengaruh kemajuan sarana transportasi dalam kegiatan pendistribusian barang. Nah, nanti bisa kalian buka kembali buku paketnya ya, yang tadi Pak Guru ceritakan halaman 79 sampai dengan halaman 81 ya. Nanti bisa dicatat latihannya. Kemudian ada juga ini ada menjelaskan dampak penemuan dalam bidang ekonomi ya. 1. Ditemukannya mobil. Kemudian apa dampaknya ya? Dampak itu artinya dengan ditemukan mobil itu kegiatan ekonominya seperti apa dibanding sebelumnya ya. Kemudian handphone, kemudian yang ketiga adalah mesin jahit ya, kalau dahulu menggunakan apa, sekarang apa, dan lebih bagaimana. Kemudian yang terakhir adalah kalkulator. Nah, itu silakan kalian bisa salin. Untuk jenis barangnya tidak perlu digambar, tapi cukup diberi nama saja ya. Kemudian bisa kalian salin di buku tulis, kemudian dikerjakan, dikumpulkan. Demikian ya. Bapak ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang Pak Guru sampaikan hari ini bermanfaat ya di dunia dan akhirat. Ya, Pak Guru ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat dan sukses selalu. Allahu Akbar.